Kang minum. Pas saya mau ke belakang, Kang minum. Nah, si Akang nanya, nawarin ke siapa Kang? Kang, kita turun berdua. Iya, kan teman saya sama si ini, yang 2 orang kan nganter ke atas langsung ke puncak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Hari ini saya bersama ajudan saya, Hansip Obleng. Newek. Udah makan loh. Kita akan kembali bercerita mengenai pengalaman-pengalaman kita, terutama seputaran gunung. Dan sudah beberapa video ini kita bercerita tentang gunung-gunung tetangga, gunung-gunung yang tidak Di luar kebiasaan, di luar tempat kita bermain Gunung Gede Pangrango. Jadi pengalaman-pengalaman kita di luar sana coba kita cerita. Jadi kan ada yang beberapa yang nanya juga, Mang, pernah ke gunung ini, pernah ke gunung ini. Alhamdulillah kita sudah beberapa kali berkeliling gunung-gunung di luar Gede Pangrango terutama. Nah, saat ini kita akan kembali menceritakan, nanti Mang Agri akan menceritakan pengalamannya di gunung yang mana nih? Ciremai dulu. Ya. Oke, di Gunung Ciremai. Ada apa di sana? Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Cek itu. Yuk. Sorry, bukan Mang Agri, Hansip. Minum dulu ya. Makasih, Wek. Udah lu cerita dah. Ya. Jadi awal ceritanya itu biasa. Saya di tamu langganan. Yang dulu kesalah. Jadi anaknya itu pengen ulang tahun di Gunung Ciremai. Itu tahun 2010-an. Jadi anaknya itu masih SMA lah. Biasa. Naik. Ya. Kemana Pak? Biasa kita mau ngerayain ulang tahun di Gunung Ciremai. Terus dijemput apa gimana kan gitu? Apa yang harus saya bawa? Seperti biasa lu bawa peralatan pribadi aja. Nanti kita belanja di sekitaran Bandung atau Kuningan lah kan gitu. Oke, siap lah. Nanti kita ketemu, lu nanti keluar pas janjiannya di keluar Cipularang itu mah. Pintu tol. Jadi saya naik bis dulu ke Cileunyi. Nah, jadi nanti ketemunya di Cileunyi gitu. Jadi mereka kan dari Bekasi ke ini lewat tol Cipularang. Nah, beres di situ siap, nah, biasalah persiapan. Udah tau lah, karena memang bukan sekali 2 kali kan. Waktu itu kita rencana naik lewat Linggarjati mah. Linggarjati. Si bapaknya kan ngasih rondonnya nih. Kebetulan kan saya belum pernah nih Mang naik Ciremai, ini pertama nih naik Ciremai. Jadi saya bilang, Pak, harus ada pendamping, nggak mungkin saya sendirian kan gitu, karena memang satu saya belum tahu trek, dan yang keduanya memang Ciremai asing lah kan gitu. Bukannya takut nanti ini, karena memang bapak yang akan saya bawa berarti harus ada orang situ, minimal penunjuk jalan lah kan gitu. Guide lah ya. Guide lah. Ya siap, nanti kita bicarakan di sana kan. Itu kita hari Kamis Mang mulai, karena memang pendakiannya Sabtu Minggu, tapi hari Kamis kita udah ketemu di Cileunyi 2010-an lah. Saya berangkat dari sini tuh Kamis
Kamis jam 1-an. Sendiri ya? Sendiri Mang. Ketemu di Cileunyi. Singkatnya kita udah ketemu lah di Cileunyi. Beres di Cileunyi ngobrol. Lu ada kenalan nggak? Boro-boro ada kenalan kan, ini juga pengalaman pertama kan gitu. Yaudah ntar aja kita ini. Pokoknya trek kita lewat Linggarjati. Kebetulan dari salah satu timnya tamu saya ini Mang, dia ada yang pernah lewat situ. Jadi dia pernah pakai porter di daerah situ. Jadi si yang tamu biasa Amang ini dia istrinya, anaknya kan 3, 5. Jadi bawa orang lain selain satu orang pendamping bawa tas kali ini dari Jakarta. Beres itu makan lah Mang, makan. Nah, belanjanya di sekitaran Kuningan Mang. Kuningan. Nggak tahu waktu itu memang awam lah, buat saya awam bener-bener. Cermek segala macam. Masuk, nyampe lah Mang ya. Nyampe di pos Linggarjati atau di Jam berapa tuh naik? Itu kita tuh sampai di Linggarjati itu malam lah. Malam nginep dulu 1 malam. Oh, jadi nggak naik malam, naik enggak. Kan kita dapat izinnya dari Sabtu Mang. Oh gitu. Sabtu. Jadi naiknya itu hari Jumat jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Itu kan udah masuk ke Sabtu tuh. Oh jadi Sabtu dini hari ya? Sabtu dini hari. Jadi hari Kamis ke Jumatnya ya kita nginap. Jumat paginya kita belanja Mang. Kebutuhan gitu. Kebetulan hari Kamisnya itu pas sampai malam si yang pernah ke sana itu dia ngontak yang pernah nganter dia gitu. Datanglah dia gitu. Udah yang dibutuhkan tuh 3 orang, 2 porter 1 pemandu. Kalau saya kan pemandu Gede Pangrango, jadi porter juga porter Gede Pangrango, jadi jangan sampai saya sendirian di sana ini gitu. Karena lewat Linggarjati itu posnya Panjang banget nih. Panjang Mang, iya bener. Gitu. Saya juga lihat petanya kan gitu. Panjang lah, ada beberapa pos gitu. Kayak Cibodas, Salabintana lah. Ya. Banyak posnya. Nah, udah lama Jumat, masuk ke Jumat, kita belanja sesuai kebutuhan kan gitu. Nah, istirahat lagi, masuk ke motel atau ke penginapan. Situ ada daerah situlah gitu. Beres situ kita packing ulang. Nah, ini udah aplikasian Mang. Jadi Gede Pangrango itu secara style nih Mang, porter aja gaya Mang. Kadang-kadang tamu aja kalah gaya sama Iya, kita ya. Gaya. Pas waktu itu di Cerme mereka dengan bawa karung Mang, jadi semua perlengkapan tuh masuk karung, ditanggung gitu. Waktu itu kita gitu ke sana, itu porternya itu ditanggung Mang. Singkatnya Mang, kita mulailah masuk ke dini hari Mang, jam 3 itu kita dari Linggarjati masuk ke pos Cibunar. Pos Cibunar tuh. Jadi saya lihat peta aja Mang gitu. Oh ini pos Cibunar gitu. Kalau ngomongin jam ya karena memang kalau kita misalkan sana ya bisa cepat, tapi karena bawa orang ya jadi ikut lambat. Santai lah naik. Nah itu jadi si guide-nya ini menjelaskan gitu. Jadi saya juga banyak tahu tentang Gunung Cerme, via Linggarjati gitu. Dari pos Cibunar ini langsung ke pos Leuweung Datar. Jadi nggak ada istirahat. Nggak ada istirahat. Langsung lah gitu. Jalan santai ke Leuweung Datar. Kita sarapan itu di pos kuburan kuda Mang. Di situ kita sarapan. Di pos kuburan kuda ini santai lah Mang. Kita gelar buat masak-masak segala macam gitu. Ada si porternya kan nyiapin gitu, bercerita. Saya sempat nanya kuburan kuda apa ini gitu. Dia bilang
di sini pernah ada apa, memang ada kuda gitu, kuda kata dia gitu dulu. Saya nggak tahu sejarah ini gimana, pokoknya saya dengerin aja gitu. Jadi Jangan-jangan itu Mang Akri versi Cilmei. iya, nggak tahu. Pokoknya di situ, di kuburan kuda itu, kenapa disebut kuburan kuda? Memang di situ pernah ada kuda yang dikuburkan. Ya, saya sudah ya lah gitu, bebas ya. Saya maluin orang dia kan gitu. Habis dari kuburan kuda kita jalan ke pos Pangalap, Mang. Pangalap, saya nggak tahu ya, nanti tolong dikoreksi nama-nama posnya, maklum. Seingat-ingat ya. Seingat-ingat saja. Karena di sana posnya banyak, panjang. Panjang. Jadi kalau yang naik lewat Linggarjati itu, kalau saya pertama dulu malas duluan ngeliat Jamong. Panjang. Posnya yang harus dilewatin aja banyak gitu. Berapa jam kita naik gitu. Nah, itu di Pangalap gitu. Ini dari pos Pangalap ini saya sebenarnya udah mulai satu ngedrop, Mang. Ngedropnya nanya ke edan gitu. Pikir-pikir nanya sumber air ke si porternya. Di sini mah susah kan gitunya. Kita bawa air itu, saya bawa air, Mang. Bawa air itu sampai satu keril. Karena memang kebutuhan air banyak. Nggak tahu sih, orang situ katanya ada di atas, di pos apa gitu ya, ngurangin nanti bagian dia lah gitu, ada apa enggaknya. Yang jelas stok air di bawah itu banyak banget. Pos demi pos kita lewati lah gitu. Itu kita sampai itu sore, Mang. Sore sampai ke pos Pengasinan. Pos Pengasinan itu mungkin udah mau ke puncak lah gitu, atau misalkan saya nggak, pokoknya koreksi lah kalau salah. Jadi sampai ke pos Pengasinan, kita duduk, Mah, itu sekitaran jam 5-an atau jam 4 lah, setengah 5 segitu. Ini jalannya memang segitu, Mah, Santai, Bang. santai, Mah. Di samping saya bawa kue, Mah, ini ada kue, Mah, kue ulang tahun. Itu tanggung jawab saya, Mah. Cake ulang tahun. Iya. Itu dibawa dari bawah. Iya. Kan itu rentan rusak, Mang. Iya. Di dalam dusnya itu. Di dalam dusnya. Untuk nanti ditiup lilinnya di puncak. Orang kaya mau bebas ya. Jadi dibawa aja. Di bawah, Mah. Saya sambil bawa tas isi air, gitu kan. Si air di bawah. Ada kejadiannya ya kayak gitu, Mah. Itu kue. Jadi pas nyampe ke pos Pengasinan, perasaan saya tuh kue sama keril tuh saya bawa. Kue ada di tangan tapi kok ringan gitunya, Mang, gitu. Ternyata saya membawa tas si salah satu anaknya ini. Jadi tas yang saya bawa tuh ketinggalan, Mang. Tas air. Tas air. Salah pakai tas. Iya, salah bawa tas. Gitu. Itu di pos Bapak Tere, Mang. Pos Bapak Tere. Jadi dari pos Bapak Tere itu ada 2 pos, Mang, untuk sampai ke Pengasinan. Saya sampai ngawang lah gitu. Terus gimana kan gitu. Ya udah diambil gitu maksudnya, tapi iya untuk sampai ke Pengasinan oge gitunya jalannya edan gitu, enak kita cai tinggalin gitu. Tapi karena memang air kita butuhkan gitu, ya harus kita ambil gitu. Jadi saya sama si porter turun ke bawah, Mang. Itu sekitaran setengah 5 lah gitu. Setengah 5, ya sudah nih kue saya serahin, silakan duluan lah ke puncak gitu. Itu ke puncak, silakan ngecamp, nanti air saya bawa lah gitu. Diantarlah sama si porter satu orang ya. Bes di situ mereka naik, saya ke bawah, Mang. Ampun lah gitu. Jujur waktu itu saya pas bawa air lagi dari pos Bapak Tere, saya ngeluarin air mata, Mang. Nangis lah, nangisnya bukan nangis gogoakan, tapi memang begini amat nyari uang gitu maksudnya. Sampai ke sampai ke gunung tetangga saya kejar gitu, tapi karena memang ya
ini langganan ya udah. Itu mah asli mang saya ngecelakain cai mata lah gitu, ngeluarin air mata gitu. Ya Allah gitu gini amat gitu. Nah, ada kejadian yang ganjil di situ mang. Jadi si porter ini itu turun sama saya bawa kan gitu. Di bawa tas itu gitu. Jadi, si Akang ini dia tetap bawa barang kan dua yang ketinggalan. Beres di situ, jalan lagi lah mang. Nah, ini mang ada hal yang ganjil menurut saya gitu. Jadi kita kan dari atas hanya 2 orang. Nah, di pos Bapak Tere ini mang, di pos Bapak Tere kita jalan ke atas itu kayak 3 orang gitu mang. Jadi kayak saya nih gitu. Kayak di belakang ada, di depan ada gitu. Makanya saya Kang gitu. Mas ngelirik ke belakang. Memang ada gitu. Saya pikir oh mungkin si Akang. Saya waktu itu memang satu capek, yang kedua apa sudah berhalusinasi atau memang karena saya nangis udah ngeluarin air mata jadi ini gitu. Itu saya tuh posisinya jadi di tengah mang. Gitu. Si Amang yang nganter itu di depan apa di belakang posisi? Di depan. Di depan. Jadi ada orang ketiga. Iya, gitu. Dia juga bawa karung. Penglihatan saya bawa karung, jadi saya pikir saya turun tuh berdua apa bertiga sih gitu sebenarnya. Tapi ya sudahlah, yang jelas ini air saya bawa gitu. Jalan lah mang dari Bapak. Selama perjalanan gitu jujur saya ngeluarin air mata gitu. Tapi di sisi lain si Akang tadi saya bilang saya jalan berdua gitu, apa memang ada yang ngikutin lagi gitu. Jadi pemandu mah naik ke atas 1 orang, yang porter ikut saya mungkin gitu ya. Disuruh si bapak mungkin gitu, takut kecapean. Saya bawa mah, saya mikir gitu. Saya lihat orang biasa, dia bawa karung sama gitu. Bukannya barang tadi udah duluan banyak gitu maksudnya gitunya. Ini orang siapa gitu. Udah, tapi di dalam hati nanya terus. Amang nggak berusaha nanya ke yang di depan yang nganter? Enggak, karena memang ya saya sibuk dengan air mata mang, sibuk dengan air mata. Ya, gitu. Tapi langkah mah tetap gitu. Capek ongko, berat ongko kan gitu. Makanya Kang gitu. Yuk, dia nggak tahu ya yang di depan saya ini seolah-olah tidak tergerak untuk melihat ke belakang gitu. Jadi dia mah ngeterge, beres gitu. Nah, sampailah pos Sangga Buana mang. Di pos Sangga Buana, nah, saya bilang Kang bisa tuh istirahat, bisa nggak istirahat dulu? Oh ya tuh istirahat, cina gitu. Beres gitu saya turunin tas, gitu. Coba minum, gitu. Kang minum. Pas saya mau ke belakang, Kang minum. Nah, si Akang nanya, nawarin ke siapa Kang? Kan kita cuman berdua. Nah, saya bilang, jadi posisi saya tuh bingung gitu. Itu benar-benar nyata mang. Pas kesini lihat, kesini lagi gitu kan, Kang kita turun berdua. Iya, kan teman saya sama si ini yang 2 orang kan nganter ke atas langsung ke puncak. Nah, saya tidak coba menjelaskan lah di situ. Ada apa Kang katanya? Enggak, saya bilang. Boleh jalan lagi enggak? Ayo. Nah, di pos pengasinan saya diam lah. Udah mah lemes gitu. Lemes fisik gitu. Habis itu jadi lemes pikiran gitu. Pikiran. Siapa ya di belakang gitu ya. Tapi si tamu mah udah duluan ya? Udah duluan. Nah, dibawa sama 2 orang itu kan. Si Akang nanya gitu. Ada apa Kang? Ya, sudahlah gitu saya jelasin Kang. Tadi beneran kita cuman berdua gitu. Emang kenapa? Enggak, saya tadi pas di pos Bapak Tere jalan, kok jadi ada Akang ada gitu, di belakang saya juga ada, dia bawa karung. Saya nggak tahu lagi ya, nanti boleh lah, karena memang meren si Akang juga punya ini sendiri gitu, punya cerita sendiri kan. Katanya kalau di Bapak Tere biasanya suka begitu katanya gitu.
ada yang ngikutin atau apa gitu. Saya nggak tahu, pokoknya saya ini anak gede Pangrango. Jadi ketika masuk gunung itu saya hanya coba mendengarkan saja gitu. Tapi saya sesuatu yang ganjilnya itu saya rasakan gitu, Bang. Itu nyata banget, Bang, di belakang. Udahlah dari Pengasinan saya jalan gitu sampai puncak gitu. Terus puncak pulang saya sambil blok gitu loh. Gue udah. Gue enggak, tidur duluan aja kata si ibunya. Biarin dah, kasihan capek mungkin. Saya masuk tenda kayak gini, Bang. Mikir, jadi air mata nama sudah tidak saya pikirkan, tapi saya mikir di belakang sahanya gitunya. Yang tadi yang di belakang siapa gitu. Nah, saya keluarlah di situ, nanya lagi ke si Akang gitu. Kang tadi ikut saya turun, memastikan gitu. Enggak. Saya kan 2 orang sama si AA naik ke atas. Sahanya katanya gitu. Nanya lagi ke si Akang yang satu. Kang, yang bener Kang, saya bilang gitu. Itu yang ini berdua, kita kan berdua, lagian kan barang udah duluan kan gitu. Pusing ya gitunya. Masuk lagi tenda saya, Mang. Ini lagi gitu. Apa ini memang kebetulan? Semua kebetulan itu memang. Udahlah gitu. Panggillah ke si bapak teh. Makan lu. Kan emang. Jadi saya penasaran abis, saya bilang lah ke si bapak, Pak, tadi pas di pos Bapak Tere, Bapak nyuruh yang satunya turun ke bawah lagi nggak gitu untuk bantuin. Agak mereka masang tenda, ini masak segala macam. Emang kenapa lu? Ingat lagi bawa tas di yang ketinggalan di Bapak Tere. Di belakang saya ada gitu, di depan saya ada gitu. Kalau di depan kan jelas gitu si Akang yang duluan. Nah yang di belakang, tapi pas di pos Sangabuana, pas di pos Sangabuana, pas saya mau ngasih air minum kan gitu, minum gitu. Pas ke si Akang ada gitu. Pas ditengok ke belakang, saya nggak ada Pak gitu. Nah, jangan bercanda lu katanya. Serius Pak, dia bilang. Lu istirahat lu. Udah ngaco lu kayaknya gitu. Lu anak gede kaget nih lewat sini gitu. Ya mungkin kayak gitu. Masuk lagi saya ke tenda, Bang. Saya gini lagi di tenda. Saya bilang, ya mungkin lah kecapean mungkin saya bilang halu lah gitu. Di belakang saya pohon mungkin gitu. Bawa karung gitu kan gitu. Ya sudahlah gitu. Bereslah di situ. Pagi-pagi. Saya nggak tahu ini ceritanya apakah si ibu juga kebetulan gitu, apa saya juga yang kebetulan gitu. Jadi pas pagi-pagi sarapan pagi si ibu cerita, jadi Pak gitu. Kan bilangnya bapak, Pak, si suaminya, porter tuh kita 3 apa 4 sih gitu. 3 katanya, 1 pemandu, 2 porter gitu. Kenapa emang? Itu si Akri, dia banyak amat barangnya yang dibawa, itu porter yang di belakang itu siapa? Nah, jadi si ibu tuh lihat, Mang, pas saya bawa barang di depan si Akang ada, di belakang saya ada, si ibu lihat gitu. Itu si bapak, wah itu si Akri, malam-malam saya cerita ke bapak kayak gini. Nah, itu gimana? Gitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Itu kayak gitu Mang obrolan saya bilang, wah berarti kan saya tidak sedang berhalusinasi kan gitu. Nah itu Mang, jadi ada hal yang ganjil, sisanya tidak ada apa-apa. Ulang tahun berjalan, suplai air dibawa tetap, terus kue ulang tahun pun tidak apa-apa, dia happy dengan ultahnya gitu. Yang tidak happy saya gitu. Yang satu, yang jelas saya meneteskan air mata di sana. Di Gunung Ciremai saya meneteskan air mata demi sebuah kebutuhan. Saya harus
berjauh diri masuk ke sana gitu dengan jalur yang asing buat saya. Yalah. Nah, itu Mang. Segitu Mang ceritanya Mang, tidak panjang sebenarnya. Gitu. Jadi di jalur Linggarjati ya, kalau pengalaman saya dulu di sana sih, ya gitu Mang. Jadi malas duluan. Ya. 10 Sebetulnya pos lah ya Mang. belum, ada 10 pos kalau kurang nggak lebih salah. ya kalau nggak salah. Ya mungkin itu tadi yang menyambut karena kan gunung apa? Gunung Ciremai itu menurut mitosnya, menurut legendanya itu kan besan dari gunung kita, Gunung Gede. Jadi di bulan-bulan tertentu katanya gitu bulan Suro itu suka ada hajatan ya gitu kan, besanan antara Gede dengan Ciremai. Nah, mungkin itu tadi yang menyambut Amang selaku anak Gede Pangrango Sugan gitu. Saya nggak tahu, yang jelas begitulah. Yang berkesan buat saya tuh bukan yang ngikutin saya Mang. Seorang akri gitu yang memang di Gede Pangrango bawaannya Edun lah gitu. Itu meneteskan air mata Mang di Gunung Ciremai. Kemarin pernah 2016 2017an kita pernah studi banding Mang, volunteer Gede Pangrango Ke Ciremai. Jadi di Ciremai ini sekarang sudah luar biasa lah cara melayani, cara berkomunikasi gitu, cara berstyle Karena gitu itu yang paling utama ya, gitu. untuk melayani konsumen. Nah, bagus lah gitu. Nanti saya juga pengen Mang berkunjung lagi ke sana. Kita harus sana. Penasaran. Mudah-mudahan kita bisa ke sana lagi ya. Ya itu Mang, yang jelas saya sih meneteskan air mata itu berharga sekali Mang. Berarti bukan masalah mental ini Mang, soal kesedihan diri bahwa mencari sebuah nafkah ya. Mencari nafkah Ya ikhtiar. Ya namanya juga usaha. Cuman ya yang mudah belum tentu kelihatannya mudah. Ya. Yang susah belum tentu kelihatannya susah. Masing-masing sudah digariskan. Anjing bahasanya jadi serius dia. Ya teman-teman, itu tadilah cerita Mang Akri waktu naik ke Ciremai mengantar tamunya dia, langganannya dia. Ya. Bertemu dengan sosok yang mengantar, Ikut mengantar atau mengintili atau mengikuti gitu kan. Tapi satu lagi Mang, fisik tidak berasa capek Mang. Dia ada di belakang tuh tidak berasa capek. Ya mungkin itu yang positif Bang. Bisa jadi lah gitunya. Ya apapun itulah, yang penting semuanya sehat. Ayo teman-teman, itu tadi kisahnya Mang Akri di sana. Mudah-mudahan ada pesan yang bisa disampaikan. Terima kasih semuanya, tetap sehat, tetap positif. Salam damai Indonesia.